Orang jualan lama-lama bisa bikin. Orang bikin belum tentu bisa jualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Alfa Persemat. Cukup melihat mendengar jadi pengalaman. Alhamdulillah kali ini saya kedatangan tamu tak diundang. Tapi tamunya ini sangat spesial. Walaupun baru kenal, ternyata membangun silaturahim itu nggak ada ruginya ternyata. Tapi ini mohon maaf, tamu jauh. Tanpa kita sadari, tamu adalah membawa berkah. Mumpung beliau baru datang pertama kali di AFM, sekalian kita memohon dan kita kodong dengan minta satu kata dua kata dari mereka. Aku yakin satu kata dua kata dari mereka akan menjadikan suatu manfaat buat saya, karena tamu membawa berkah. Dan pada dasarnya seorang tamu itu siapa? Adalah salah satu yang dikatakan orang yang mustajab doanya, yaitu tergolong dari musafir. Nah, sambil kita akan korek-korek, kita akan tanya kedatangan mereka ke sini itu dalam rangka apa. Yang penting siapapun yang datang ke rumah kita hargai, bukan dikasih bandrol ya. Kita tanggapi, kita layani dengan sebaik mungkin. Karena perlu diketahui, apapun yang kita berikan dengan siapapun, aku yakin kita juga akan menuai dengan apa yang kita lakukan di saat ini. Langsung saja kita langsung berkenalan dengan mereka, siapa beliau dan kurang lebihnya kedatangannya itu karena apa. Oke. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Dengan Mas siapa? Saya Wahyu. Mas Wahyu. Ya. Saya Evan, Pak. Mas Evan. Oke. Sekalian coba perkenalan ke teman-teman subscriber. Ya. Mas Wahyu lengkapnya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tengah. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Wahyu dari Jakarta. Saya mewakili dari manajemen importir French Fresh yang ada di Jakarta. Saya nggak boleh sebutin ya Pak ya? Boleh. Nggak harus disebutin nama PT-nya. Bebas. Oh, okay. Saya mewakili dari PT Kirana Food dan PT Santapan Supersip. Kebetulan saya kesini silaturahmi dengan guru besar Pak Giar. Kecil ya. Belajar banyak ilmu dari beliau seperti itu. Dan saya ditemani sama tim saya Pak Evan. Nama lengkapnya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Evan Auladi Mesya. Kebetulan saya tim Pak Wahyu dari Jakarta, dari perusahaan yang sama. Tujuan kami datang sini untuk bersilaturahmi, berkenalan dan sharing dengan Pak Ahyar selaku guru besar AFM Digital ya Pak ya. Sama-sama belajar. Ya, baik Pak. Ya. Oke, terus tujuan utamanya datang ke sini apa selain dari silaturahim? Gak apa-apa kita terbuka kok. Selain dari silaturahim sama Bapak dan tim AFM, kami pun juga ingin belajar banyak tentang bisnis frozen food yang berkembang pada saat ini, Pak. Karena mungkin tren bisnis di tahun-tahun sebelumnya sama tahun saat ini kan pastinya ada perbedaan, Pak. Ya, selalu dinamis, berkembang dan berubah terus. Kami juga berharap bisa mendapatkan informasi-informasi dan bisa improve dengan kebutuhan frozen pada tahun ini dan yang akan datang harapannya seperti itu. Maka dari itu kami silaturahmi ke Bapak, kita kedua pengen improvisasi dengan demand market saat ini dan yang akan datang. Ya, selanjutnya kami kesini juga ingin memenuhi atau ingin memberikan produk yang bisa memberikan manfaat terhadap calon distributor dan customer end user juga sih Pak. Boleh sih ya. Ingin riset market juga Pak, pada dasarnya seperti itu Pak, kurang lebihnya. Terima kasih untuk sekilas perkenalannya. Yang perlu diketahui untuk teman-teman semuanya, belajar itu tidak ada batasnya.
silaturahim itu juga tidak ada batasnya selagi kita masih ada kesempatan sehat dan longgar, Mas. Betul. Sehat, kalau nggak longgar nggak bisa datang ke sini kan. Iya. Longgar nggak sehat nggak juga bisa, ya kan. Artinya apa? Sehat dan longgar harus saling melengkapi. Maka dari itu termasuk di sini, termasuk Mas Wahyu dan Mas Evan ini termasuk orang yang luar biasa. Kenapa orang luar biasa? Karena biasa di luar. Ya, sampai sini loh ya. Tadi kan bilang dari Jakarta, berarti kan orang yang biasa di luar toh, luar biasa. Oke. Ya, yang jelas kita sharing-sharing lah dengan perkembangan Frozen zaman sekarang ini. Mau tidak mau kita harus mau mengikuti perkembangan. Karena sering Mas Ayar utarakan, banyak orang yang mengedepankan mindsetnya, mentalnya belum tertata, punya orientasi yaitu dengan harga, rasa maupun kualitas. Namun kalau Mas Ayar selalu bilang, jangan sekali-kali bersaing dengan harga, rasa maupun kualitas. Namun bersainglah dengan kreasi, inovasi, dan strategi. Salah satunya tadi kita juga sedikit ngobrol sebentar tadi di rumah, ya kan? Kita lanjutkan di sini. Boleh Pak, boleh dengan senang hati. Nah, salah satunya ini juga sekali lagi kita ngobrol, kita sharing di sini adalah sifatnya bukan merasa paling teman-teman. Karena paling hebat, paling sukses, paling kuat, paling itu tidak baik. Paling diawali dengan huruf P. Jangan diganti M ya. Jangan. Iya repot. Coba kalau ganti S. Saling berbagi, saling memberi, saling menasehati, saling menyayangi, saling. Cuma diganti satu huruf S. Dengan satu huruf itu beda kalimat, beda makna, beda arti, ya kan? Tapi kan rasanya beda banget maknanya, manfaatnya. Nah, disinilah kita di sini adalah sifatnya sharing. Ya termasuk saya juga meminta barangkali nanti ada informasi di luar tentang Frozen yang harus seperti apa, harusnya bagaimana. Kita karena mau tidak mau harus mengikuti perkembangan. Jangan sampai dengan produk sesuatu yang sudah banyak teman-teman kita dari produk Frozen yang berinisial F, ya, HP juga berinisial dengan N, dulu seperti apa berkibarnya. Saat ini sudah tidak ada suaranya. Nah, artinya apa? Mau tidak mau kita harus mau mengikuti perkembangan zaman. Salah satunya harus mengedepankan personal branding atau branding tadi. Salah satunya tadi kan aku cerita ya. Kelas apa diulangi ya? Oke. Di saat saya gambarkan saya membuka warung. Kalau orang jualan warung makan, rumah makan, dipastikan ada air minumnya enggak? Pasti ada. Tapi kalau kedai minum, belum tentu ada makanan. Kita bicara bukan snack ya. Tapi kalau warung makan dipastikan ada minum. Kalau jualan minum belum dipastikan ada makanan. Keuntungan makanan dan minuman banyak mana? Banyak minuman. Ya kan? Orang jualan lama-lama bisa bikin. Orang bikin belum tentu bisa jualan. Penting mana orang jualan sama bikin? Orang jualan. Iya, betul. Ya kan? Begitu juga dengan Frozen ini yang dikatakan kreasi, inovasi, strategi itu selalu berkembang. Selalu melihat potensi, selalu melihat perkembangan, selalu lihat kanan kiri untuk selalu berinovasi, berubah, mengikuti permintaan, mengikuti kebutuhan dari lingkungan. Salah satunya adalah umpama saya jualan minuman. Mas Wahyu pesen es teh manis. Cara pertama tak bikinkan. Ya, tak bikinkan, Amit, ya kan? Terus tak taruh di tempatnya Mas Evan. Pas apa tidak? Kurang pas. Cara kedua, tak bikinkan teh manis, tak taruh di depannya Mas Wahyu. Pas apa tidak? Ya. Pas kan, yang pesen jenengan kok. Nah, cara ketiga, tak bikinkan teh manis, tak sisipi di awal kalimat, permisi Mas, ini pesanan teh manisnya. Gimana? Ya, lebih pas. Lebih pas. Cara keempat, nah, awal dan akhir tak sisipi sebuah kalimat. Permisi Mas, ini pesanan teh manisnya. Nanti kalau kurang manis bilang ya. Gimana? Itu sangat pas. Ya kan? Saya dengan jenengan menjual apa? Menjual pelayanan servis Jual minuman. Ya. Ya kan? Yang kedua,
sebenarnya yang saya jual apa? Dengan cara yang keempat, pelayanan atau servis. Ini ilmu dasar loh Mas. Mau naik kelas? Mau naik kelas. Oke. Nah, selanjutnya AFM ini, Alpha Frozen Mart ini identik menjual aneka makanan frozen food. Pertanyaannya juga sama. Mohon maaf. AFM ini menjual apa? Alpha Frozen Mart menjual aneka makanan frozen. Pertanyaan kedua, Alpha Frozen Mart sebenarnya menjual apa? Branding. Tadi yang awalnya strategi, pelayanan masuk ke strategi. Ya kan? Jangan sampai kita usaha itu walaupun sudah banyak order Mas, repeat order Mas. Atau barangkali sudah dapat uang, barangnya habis, ulaan lagi, beli lagi, sampai berkembang pun itu bisa dikatakan nggak tahan lama. Kalau brandmu belum disebut. Contoh, sebut aja. Katakanlah, mohon maaf, pertanyaan pertama. Sampean punya produk kentang mereknya A, ya kan? Terus saya tanya dengan orang, Ibu, mohon maaf dari mana? Saya beli kentang. Gimana perasaan sampean mendengar orang yang berkata seperti itu, tak tanya bilang seperti itu? Kurang pas. Ya kan? Biasa aja kan? Tapi yang kedua, dari mana Ibu? Beli kentang apa? Kentang A. Gimana perasaan sampean? Senang Pak. Kenapa? Karena brand saya sudah dikenal sama. Disebut. Kalau sudah disebut, berarti bisnismu baru mulai berjalan. Stepnya ya. Ya. Kenapa saya mohon maaf datang ke sini juga pakai ini? ya. Nah, karena saya sendiri harus menjual. Ya kan? Personal branding. Ya. Jangan sampai 1000 dikurangi 1 sama dengan 0. Bukan diambil 1 loh, dikurangi 1. Tahu? 1000 dikurangi 1 sama dengan 0. Hilang, bukan diambil, apa? Tahu maknanya? Apa itu Pak? Dengan 1000 kebaikan kita sudah membangun lama branding kita, dengan 1 kesalahan hilang semua. Oh iya. Ya kan? Kalau AFM ini mau berkibar, kalau AFM ini mau terkenal, siapa yang mengenalkan pertama kali? Saya sendiri. Yang harus mau mengenalkan, yang mau mempelopori, yang mau jadi yang terdepan, harus saya. Saya ingin AFM terkenal, tapi saya nggak ikut memperjuangkan. Sulit Mas. Maka dari itu saya pakai seragam, saya bikin baju, saya bikin mobil tak branding. Itu salah satunya. Sampai-sampai kadang driver saya kalau naik mobil cepat atau kurang sopan pun kadang saya marah. Jangan seperti itu. Ingat, mobil ini mobil apa? Gitu loh. Nah itu salah satu manfaatnya. Gitu loh. Maka dari itu besok lagi kalau ke sini ada brandnya toh. Siap, baik Pak. Karena tak diundang tadi. Iya. Jadi kita belum prepare. Mungkin next kedatangan kita harus prepare kita. Setidaknya kan jangan sampai kita berkenalan seperti ini. Contoh, kita kenalan dengan teman, akrab di sebuah halte atau di alun-alun. Kita ditraktir loh di saat di alun-alun itu. Tapi ternyata apa? Setelah kita pisah, aduh, tadi siapa namanya ya? Lupa. Atau Pak, aku nggak minta nomor HP-nya, rumahnya mana? Ayo, nggak ada yang terkesan karena brandingnya nggak terjual. Disinilah saya itu merasa terpanggil Mas. Gitu loh. Banyak kegagalan teman-teman di dalam berusaha, bisnis, usaha itu selalu memikirkan cuma jualan. Betul apa tidak? Betul Pak. Kalau AFM selalu berusaha, yang dipikirkan adalah kreasi, inovasi, dan strategi. Termasuk jenengan pertama kali ketemu saya ini ya. Nah, coba ceritakan, kok bisa-bisanya Saman itu kemarin beberapa hari yang lalu Mas Evan ya, menghubungi saya. Itu dapat nomor dari mana dan ceritanya seperti apa? Kok memberanikan diri datang ke tempat saya, coba. Ya, saya kebetulan memang dapat nomor Bapak awalnya dari Pak Wahyu, karena Pak Wahyu waktu itu sempat komunikasi dengan Bapak, tapi udah lama sekali ya. Belum tak simpen kayaknya nomornya, karena belum mengenai ya. Karena banyak teman-teman yang
Japri telepon, kalau belum klek dengan hati saya, ya mohon maaf, nomornya tak cuekin. Oh, Gitu. Tapi kalau sampai klek ya baru tak simpen, gitu loh. Nah, maka dari itu ini harus di Japri lagi nanti. Terus, memang maksud dan tujuan kami minta izin bertemu Bapak untuk utamanya untuk memperkenalkan diri gitu. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri dan bersilaturahmi gitu. Dan memang seperti yang tadi di awal waktu kita di rumah ya Pak ya, kami sempat memperkenalkan produk kami gitu. Kenapa kami ke Bapak dan ada penawaran produk? Karena kami memang melihat potensi di AFM ini Pak gitu. Karena memang walaupun masih sedikit yang kami tahu sebelum bertemu Bapak tentunya ya, bahwa ini AFM Frozen ini salah satu distributor atau agen di kota Pemalang, kota Batang dan sekitarnya gitu ya Pak ya. Ternyata begitu kami bertemu dengan Bapak, kita sharing di rumah, ternyata AFM ternyata lebih dari itu sebenarnya. lebih dari itu apa maksudnya? Bukan hanya istilahnya ini loh AFM toko frozen food, tapi bukan seperti itu gitu. Bukan bukan yang hanya fokus ya berjualan saja. Yang seperti tadi Bapak paparkan, AFM ini adalah lebih mengutamakan ya memang kalau produk tentu ya Pak ya, kualitas produk segala macam, tapi memang cara-cara cara handling atau cara memperkenalkannya ya kuatnya itu utamakan di personal branding. Orang akan mengenal, oh iya, toko frozen food itu misalkan di Batang ya Pak ya, di kota sini toko frozen food, orang taunya akan menyebutnya pertama mungkin AFM Frozen karena brandingnya yang sangat kuat. Yang tadi Bapak bilang sampai ya tadi kami memang melihat bahwa kendaraan operasional Bapak memang ada AFM-nya seperti itu. Memang ya kami mau sharing, mau nambah ilmu, Bapak berbagi kepada kami gitu kan. Ada input pengetahuan baru, bagaimana strategi dan bisnis atau ya kami sebagai penjual produk ya Pak ya. Bagaimana istilahnya yang penawaran itu tidak hanya monoton, tapi lebih membangun kerjasama antara kami sebagai yang punya produk dengan Bapak yang AFM ini yang menjadi distributor seperti itu Pak. Kurang lebihnya seperti itu Pak. Ini salah satunya adalah manfaat dari silaturahim. Yang mana salah satu silaturahim itu mohon maaf mempercepat, membarokahkan yang namanya mendapatkan rezeki. Amin. Rezeki itu rata-rata apa coba? Orang mindsetnya. Uang Kan? Iya. Padahal enggak juga. Ya kan? Enggak selalu uang. Kita sehat, rezeki enggak? Betul. Punya teman baik, rezeki enggak? Betul. Tetangga yang baik, Betul. Ya kan? Ya. Dapat ilmu, pencerahan, ya rezeki semua. Artinya beliau ini punya wilayah mana Mas? Kalau saya nasional. Nasional, jenengan Jawa Tengah. Saya Jawa Tengah dan Jabodetabek. Nah ini termasuk salah satunya Mas saya juga ingin berbagi. Barangkali teman-teman ingin mengharapkan produknya Mas Wahyu sama Mas Evan, yaitu kentang merek apa tadi? Merek Gogo sama Santap. Silakan, nggak apa-apa. Nanti kunjungi aja, hubungi di nomor sekian, nggak apa-apa. Karena usaha bisa ditiru, rezeki nggak bisa Mas. Betul. Ya kan? Makanya salah satu manfaat dari rezeki kan nggak harus, mohon maaf, bisa juga jenengan datang ke sini menawarkan produk ke saya, bisa juga saya bawa atau saya ambil. Berarti menjadi hubungan silaturahim, atau saya membantu atau saya sama-sama mendapatkan rezeki. Saya mendapat keuntungan, jenengan mendapatkan omset. Atau bisa juga tadi barusan saya utarakan, saya nggak jadi ngambil,
Tapi persahabatan kita nggak berhenti di sini. Saya juga memberikan informasi kepada teman-teman seluruh Nusantara, ya kan? Karena di konten-konten yang sebelumnya saya juga bilang, ayo teman-teman yang mau menggeluti frozen, kalau bingung-bingung cari distributor, supplier merek ABC, silakan hubungi di nomor ini, ya kan? Dan ini nomor saya langsung, bukan admin. Ya, pastikan ini adalah nomor HP saya secara langsung. Namun saya selalu bilang, saya juga nyambi kerja di Jarum Super. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Tahu nggak Jarum Super? Bukan produk ini. Kan? Kok bukan produk? Nah, saya tahu jenengan emang apa? Hah? Saya bikin dulu. Kalau Mas Evan apa? Terlalu banyak kan mikir. Hah? Jarum Super pasti bukan produk yang kita tahu ya, bukan. Ya bisa juga kan. Oh pikirannya selalu. Pasti ada makna tersendiri atau itu menjadi singkatan. Sudah rasa takut ini. Karena memang saya dari kecil nggak ngerokok. Dan bisa dipastikan teman-teman tim AFM juga nggak ada yang ngerokok. Gitu loh. Ya kita menjaga mubadir, kita juga menjaga kesehatan. Ya walaupun orang mati itu banyak juga yang nggak ngerokok juga mati. Tapi setidaknya kita kan menjauhi dari beberapa faktor aja. Nah, Jarum Super sebenarnya kalian juga ini lagi menyandang Jarum Super. Apa tuh Pak? Kamu boleh tahu Pak? Iya Pak. Kadang-kadang gini, kadang-kadang disinilah keteledoran kita melakukan sesuatu, gitu. Tapi kita tidak sadar di perbuatan kita sendiri. Salah satunya adalah Jarum Super. Jarang di rumah, suka pergi. Oh iya. Nah, kan sampai sini berarti kan nggak di rumah toh. Tapi beda dengan Bang Toyib, ya kan, nggak pulang-pulang. Nah, salah satunya kembali lagi ke poin. Banyak orang yang dalam membuka frozen food itu dia bingung itu, Amit ya, tak pegang. Ini dia, aku bingung Mas, aku mau jualan, nanti bayar listriknya gimana? Maaf Mas Evan, ini kata aku bingung Mas, ini gimana caranya aku membayar tadi apa listrik? Listrik, wah karyawan Mas, ya kan? Yang satu tarji. Di sini banyak orang itu beban memikirkan, katakanlah memikirkan listrik 30%. Pemikiran dia, piye caranya aku bayar listrik. Kedua, piye caranya aku bayar karyawan 30%. Yang 40% kita berbicara mengatakan berpikir 40%. Kira-kira kalau memikir seperti ini fokus nggak? Yang target nggak bisa fokus. Saya gambarkan sebelum saya jawab. Umpama kita dengan kehidupan kita sehari-hari aja. Katakanlah Mas Wahyu ini belum punya motor, pengen punya motor. Dari remaja, dari sampai sekarang katakanlah, pengen sudah motor. Ada suara informasi. Ayo ada lomba lari di kabupaten, ya kan, di alun-alun. Nanti juara 1 dapat motor. Padahal motor itu juga idaman dari Mas Wahyu. Kira-kira Mas Evan juga ikut nggak? Kalau hadiahnya itu motor, ikut. Nah disinilah kadang letak orang salah, kurang tepat. Walaupun itu yang kita dambar-dambarkan dengan motor, kita nggak boleh ikut dulu Mas. Jaraknya berapa dulu? Ayo. Artinya jangan terkecoh dengan motornya dulu, tapi jarak larinya ini berapa? 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo, kan harus tahu dulu. Mas emangnya ini kalau hadiahnya motor larinya berapa kilo sih? Sekian. Kalau sekian kilo itu kira-kira sini sampai mana Mas? Sampai pasar sana Mas. Oh sampai pasar, aduh kelihatan aku mampu. Itu kan? Oh deket lah, aku mampu. Lah, jadi jangan terkecoh dulu dengan hadiah. Begitu juga dengan usaha ini Mas. Nggak usah memikirkan listrik, nggak usah memikirkan gaji karyawan. Fokuslah 100% ke target. Kalau kalian memikirkan target, secara otomatis biaya listrik dan biaya karyawan otomatis terbayarkan. Disinilah kadang-kala kita tanpa sadar membuang-buang energi, membuang-buang waktu untuk memikirkan listrik dan karyawan. Ya kan? Nah ini salah satu kadang-kala itu namanya mindset. Mindset itu bisa memperkuat mental.
Mental dan mindset itu bisa dikatakan tidak boleh dipisahkan. Nggak boleh dipisahkan. Mental itu adalah pemikiran psikologis, pemikiran hati, hatinya baja, ya kan, hatinya sabar, itu mental. Ibarat kata tangan ini, tek 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 tek, lama-lama kapalan. Kalau kapalan berarti tebal. Kalau tebal ini berarti sekilas kan kadang nggak terlalu sakit. Sama dengan hati juga itu perlu diasah terus biar mentalnya kuat. Mental kuat itu juga didasari dengan mindset yang benar. Contoh kecil aja. Jenengan bergabung di perusahaan ini, mohon maaf, sudah berapa jam? Bulan, tahun? Tahun saya jalan 8 tahun. Mas, Kurang lebih 2 tahun, Pak. Tanya saya simpel. Kita rata-rata manusia bekerja ini yang dicari apa? Ayo, jujur aja. Simpel aja, nggak apa-apa. Umumnya. Orang bekerja itu rata-rata Gaji, Pak ya. Nyari gaji, nyari uang, ya kan? Ada kata lain barangkali, punya pemikiran lain? Enggak ya? Kalau umumnya orang ya hanya uang ya Pak ya. Itu kalimat yang kurang tepat untuk teman-teman semuanya. Yang kurang tepat di mananya? Bukan digaji di uangnya, tapi di kalimat mencari. Kalimat mencari itu ada 2 identik. Dipastikan 2, dapat dan tidak. Kalau dapat, ini mental kita jadi sombong. Lihat mas, aku sukses. Lihat mas, aku berhasil. Lihat mas, aku kuat. Lihat mas, aku hebat. Mudah sombong. Mudah sombong itu setan mudah masuk ke pola pikir kita. Tapi itu kalau dapat. Kalau tidak, dia juga akan menyalahkan 2. Orang lain dan keadaan. Aduh mas, aku hancur mas. Aduh aku bangkrut mas. Oh omsetku turun mas, gara-gara tetanggaku, gara-gara orang baru. Ayo, gara-gara produk ini A, B, C. Ayo. Oh gara-gara hujan, gara-gara COVID. Ayo. Artinya apa? Dengan mindset yang salah, mentalnya jangan hancur. Coba kalimatnya mencari diganti, yaitu dengan kalimat menjemput. Menjemput rezeki ya Pak ya. Ya. Mas, habis ini tolong titipan saya diambil ya di pos satpam. Berarti gimana? Sudah dipersiapkan belum? Sudah. Begitu juga dengan rezeki. Setiap kali kita bergerak itu sudah dipersiapkan rezeki oleh yang di atas, Allah Subhanahu wa taala. Betul? Tapi kita tidak tahu. Hari ini saya dikasih sedikit atau banyak, dikasih berapapun, bisa mensyukuri. Lebih netral nggak? Lebih ngelegowo nggak? Lebih menerima nggak? Sehingga mentalnya kuat. Kunci dari ini semua tadi apa? Kalau pikirannya itu baik, hatinya baik, otomatis ucapannya baik, perbuatannya baik, kebiasaannya baik, karakternya baik. Karakter itulah yang menentukan masa depan. Kalau kita sudah punya pikiran jelek, hati yang jelek, otomatis itu akan menjadi ucapan yang jelek, perbuatan yang, kebiasaan yang, ya kan, karakter yang, tanpa sadar itulah masa depanmu itu ditentukan dari karakter. Maka dari itu hati-hati dalam berpikir. Ini kadang-kadang banyak orang yang ceroboh, mengatakan, menghancurkan, memojokkan sebuah kalimat putus asa untuk diri sendiri. Contoh, susah mas, capek mas, berat. Wah apalagi musim seperti ini, susah banget. Tanpa sadar itu kalimat apa? Coba kalimatmu dirubah. Gimana kabarnya? Aku kok punya problem seperti ini, kalau menurut sama gimana ya? Aku harus bagaimana? Pertama sekali tempo itu bicara dengan sendiri nggak apa-apa. Bicara di kamar, kemarin kok aku salah, kemarin kok aku gagal, aku harus bagaimana? Atau kita sharing ke teman-teman. Makanya orang itu bisa dikatakan butuh yang namanya mentor. Tahu nggak bedanya mentor sama konsultan? Kalau menurut saya Pak ya, mohon izin kalau salah, mohon dimaafkan. Oh iya. Kalau mentor lebih ke apa namanya, memberikan
pelajaran-pelajaran yang memang belum diketahui secara luas dengan yang memang mau dimentori gitu. Kalau konsultan itu lebih ke pengembangan, Pak. Misalkan contoh nih Pak ya, misalkan saya mau buka toko frozen, tapi saya nggak tahu belum punya ilmu. Langkah mana yang harus saya ambil? Ya bagaimana tadi yang Bapak bicara tentang mungkin kelistrikan atau tata letak. Itu saya butuh konsultan, butuh pendapat gitu. Butuh pendapat seorang konsultan atau badan konsultan agar saya menjalankan bisnis yang tadinya saya tidak tahu benar-benar dari nol. Agar toko atau usaha saya jadi tertata sesuai dengan apa yang seharusnya. Seperti itu Pak. Kalau Mas Bayu? Kurang lebih hampir sama ya Pak ya. Kalau konsultan mungkin kalau mentor kan memang lebih kayak ke coaching ya Pak ya. Coaching kayak dalam artian mentor itu salah satunya kayak mengarahkan atau memberikan informasi-informasi yang mentor itu ketahui atau bidang bisnis tersebut gitu. Tapi kalau kayak konsultan mungkin lebih ke penyempurnaan, terus lebih ke konsen akan tujuan pada bisnis tersebut gitu Pak, kurang lebihnya. Kalau saya boleh menyempurnakan, ini barangkali juga kita sharing kan. Kalau Mas Ayar ini jujur aja kan, mohon maaf, saya pendidikan saya kan cuma lulusan SMP Mas. Dalam barangkali juga tata bahasa saya juga belum tersusun secara rapi. Tapi kita kan selalu belajar dan belajar. Betul. Kalau saya koreksi dengan sebuah pengalaman saya, konsultan itu memang beda tipis. Nggak jauh beda yang dengan ucapkan. Tapi saya cuma menyempurnakan. Kalau konsultan itu lebih tepatnya atau lebih enaknya didengar itu menunggu kita itu mengeluh. Konsultan. Ya kan? Kita mengeluh atau kita minta baru dia memberi konsultasi. Kita konsultasi, dia yang namanya konsultan. Ya kan? Iya, tapi kan menunggu Mas. Bedanya itu menunggu kalau kita bertanya, kita merapat, kita datang ke konsultasi, ya kan, dokter atau konsultasi psikolog atau apa tentang anak, tentang agama, berarti kan kita datang. Baru dia memberikan solusi. Namanya konsultasi. Konsultan itu orang yang memberikan solusi, nih konsultasi berarti kita yang meminta, artinya datang. Tapi kalau mentor itu nggak menunggu kita minta. Sebagaimana orang tua kita. Nggak perlu anak itu orang tua memberi nasihat kepada anak menunggu anak itu mengeluh atau bertanya. Tapi sebelum anak itu tanya atau tidak tanya, orang tua selalu memberikan peringatan, memberikan arahan, tidak menunggu dia tanya. Itu namanya mentor. Makanya di grup Frozenia ini kita sharing Mas. Nah di grup itu saya kemas sebuah mentor grupnya itu. Salah satu katakanlah jenengan bertanya. Nah, sebenarnya ini juga mau tanya tapi kadang malu, atau tidak tanya tapi melihat jenengan bertanya terus aku ngasih jawaban jret. Manfaat juga untuk Mas Wahyu. Nah berarti jadi mentor. Ya kan? Berarti nggak harus menunggu yang bertanya. Inilah manfaat dari grup Frozenia, Forum Frozen Food Indonesia. Nah sama juga dengan kita, gitu. Kita mohon maaf, kita jenengan silaturahim ke sini, awalnya juga nggak punya pemikiran sampai diajak podcast seperti ini. Kaget Pak. Ya kan? Nggak ada persiapan. Ya kan? Nah, tapi kita kan ternyata yang banyak manfaatnya kan. Ya, betul. Karena apa? Slogannya Mas Ayat di awal tadi apa? Cukup melihat dan mendengar jadi pengalaman. Oke, barangkali ada pesan dan kesan selama ketemu silaturahim di sini. Tapi sebelumnya saya sangat terima kasih atas kedatangan tamu kali diundang. Enggak sih, enggak. Baik Pak. Baik.
Lunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat untuk orang lain dan orang banyak. Dan satu lagi tambahan, saran buat saya, kritik atau saran, gitu loh. Iya, dulu namanya sosis. Sosis itu identik dengan makanan anak kecil. Nah, sekarang disempurnakan dengan berkembangnya waktu, berjalannya waktu, sekarang dengan kategori frozen food yang lebih luas lagi. Belum tahu kesalahan saya. Karena setiap orang kan punya kekurangan kesalahan. Alhamdulillah, bermanfaat. Sekalian untuk terakhir sekalian, coba aku minta satu kata, dua kata doa dari Saman buat saya. Oh iya.
berkembang untuk toko frozennya juga semakin banyak cabang Pak. Dan barokah. Amin Pak, itu yang utama Pak. Barokah gitu Pak. Jadi satu kata dua kata. Ya baik. Mas Tadi Bayu, doa-doa terbaik sudah disampaikan sama Pak Evan Pak. Sudah disampaikan dan saya cuma pesan jangan menyerah Pak. Ya. Jadi orang baik. Betul, Pak. Karena Bapak masih dibutuhkan oleh masyarakat banyak di luar sana. Karena banyak mungkin khususnya lebih bisnis kan mungkin lebih dominan ke ibu-ibu ya Pak ya. Iya. Banyak sekali ibu-ibu yang rasanya menurut saya itu pengen membantu strata ekonominya untuk membantu suaminya Ya, gitu. betul. Harapan saya dengan menonton podcast ini atau podcast lainnya memberikan inspirasi terhadap si penonton ini bahwa bisnis itu tidak selalu bicara uang, tidak selalu bicara Ada modal. dan susah pasti orang mikirnya Pak ya, kalau apalagi kalau mindset pegawai kan pasti aduh saya takut nih ntar gimana ntar rugi nggak, untung nggak. Nah semua itu pasti akan terjawab semua oleh Pak Akhyar. Insyaallah. Yang penting Bapak tetap sehat, semangat agar bisa memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin. Terhadap penonton subscriber di YouTube Bapak seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu sih Pak yang kami sampaikan. Iya. Gitu. Ya, terima kasih Mas Sama-sama. Evan dan Mas Wahyu. Terima kasih Mas Evan dan Mas Wahyu atas kedatangannya. Saya juga mendoakan dalam perjalanan nanti dari sini ya Amin. Allah memberikan aman, selamat, lancar, dan barokah dan bisa ketemu dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Dan itu tadi teman-teman tamu kita yang dari Jawa Barat, dari Jakarta ya kan. Ini terima kasih atas kunjungannya. Apabila kita dalam bertiga sharing-sharing ini ada kurang lebihnya, kita mohon maaf yang setulus-tulusnya, dan mudah-mudahan dengan konteks cukup melihat dan mendengar jadi pengalaman, mudah-mudahan yang kita sharingkan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih untuk Mas Wahyu ya atas kunjungan waktunya. Sama-sama, sehat selalu, untuk salam buat keluarga yang di rumah. Itu tadi sekilas pertemuan kita sharing dengan Mas Evan dan Mas Wahyu. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup melihat dan mendengar jadi pengalaman.